Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Iqra. Dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahil mawjudi bila kaifin wala makanin wala jihatin. Alhamdulillahil mawjudi. Segala puji bagi Allah al-mawjudi, yang ada, yang bersifat wujud. Yang adanya Allah itu Bila kaifin, bila kaifin, dengan tanpa bagaimana. Jadi Allah itu bersifat ada tanpa bagaimana adanya, tidak bisa dibagaimanakan. wala makanin, Dan tidak pakai tempat. Jadi Allah itu tidak bertempat. Allahu mawjudun bila makanin. Allah itu ada dengan tanpa tempat. Lain makhluk itu ada dengan tempat. wala jihatin, Dan tidak memakai arah. Jadi Allah itu adanya tanpa arah, tidak berarah. wala yajri alaihi zamanun, Wala yajri alaihi zamanun. Dan tidak berlaku atasnya Allah oleh zaman atau masa. Karena masa atau waktu itu ciptaan Allah. Allah tidak bisa diliputi oleh masa, yang mana masa itu adalah ciptaan. Kalau Allah diliputi waktu atau masa, berarti Allah tidak kuasa, karena membutuhkan makhluk ciptaannya. Kita makhluk yang diliputi oleh zaman atau masa. wassalatu wassalamu ala afdalir rusuli, Wassalatu wassalamu ala afdalir rusuli. Dan salat, maksud salat adalah rahmat, kasih sayang, curahan, limpahan kasih sayang Allah. Wassalam, dan kesejahteraan, keselamatan atas paling afdal para rasul. as-sadiqina fi da'wahum wa ahkamihil ma'sumina. As-sadiqina, yang mana para rasul itu benar. Fi da'wahum, di dalam pengakuan mereka, dalam kerasulannya. Mereka mengaku sebagai utusan Allah, itu benar adanya. Jadi wa ahkamihim, dan di dalam hukum-hukumnya mereka menyampaikan daripada hukum-hukum Allah itu jujur mereka, tidak ada melebih-lebihkan, tidak ada mengurang-urangi. Al-maksumina, yang mana para nabi, para rasul itu maksum. Arti maksum ini tidak berbuat kesalahan atau dosa. Jadi para nabi rasul itu maksum, tidak pernah sekalipun berbuat maksiat.
Jangan pernah kita beranggapan Nabi itu pernah berbuat maksiat. Kalau wali Allah itu namanya mahfuz, dipelihara. Dia mungkin berbuat dosa, namun Allah segera memberikan taufik kepada mereka para wali Allah untuk bersegera taubat. Lain kalau orang biasa, ketika dia berbuat dosa, dia terkadang tidak mau bertobat, terkadang ditunda-tundanya untuk tobat kepada Allah. Namun para wali, dia tidak maksud, tidak terpelihara daripada dosa, namun dia mahfuz, dijaga Allah. Maknanya dia bisa mungkin berbuat dosa, namun Allah segera memberikan taufik untuk bertobat kepada Allah atas dosanya. Nah, minal munhiyatiz zahiri wal batini. Jadi yang terpelihara, yang maksum dari para rasul dari apa? Min manhiyati zahiri wal batini, daripada larangan-larangan Allah baik zahir ataupun batin. Al-muballighina lima yajibu alaina tasdiquhu. Al-muballighina, yang mana mereka para rasul menyampaikan lima yajibu alaina tasdiquhu, bagi sesuatu yang wajib atas kita membenarkannya. Jadi apa yang disampaikan yakni wahyu, kita wajib mempercayai, membenarkan wahyu yang disampaikan oleh para rasul. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan atas keluarganya Nabi dan sahabatnya semuanya. Amma ba'du. Amma ba'd. فيقول الضعيف كثير الجهل والمساوي الفقير لرحمة ربه محمد زين العلم لما كان يجب على كل مكلف لما كان يجب على كل مكلف lama manakala yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap orang yang mukallaf, ai balighin aqilin. Orang mukallaf itu adalah orang yang balik, yang berakal. Makna mukallaf adalah orang yang sudah dibebankan hukum syariat, sudah terkena hukum agama. Dia bisa berdosa kalau melanggar perintah Allah. Dia sudah ada kewajiban daripada agama, itu namanya mukallaf. Syaratnya harus balik dan berakal. Wajib atas orang yang mukallaf al-jazmu bi aqaidit tauhid. Al-jazmu bi aqaidit tauhid, oleh meyakini dengan mantap, itu jazm namanya. Meyakini seyakin-yakinnya atas akidah tauhid. Penting. Akidah itu keyakinan, tekad, harus diyakini dengan mantap, dengan pasti. Itu jazm. Wa kana al-imanu mutawaqqifan 'ala al-jazmi. Wa kana al-imanu mutawaqqifan 'ala al-jazmi. Dan adalah iman itu terletak atas keyakinan itu. Jadi iman itu tidak bisa dikatakan sah tanpa jazam, tanpa diyakini dengan pasti, tanpa diyakini dengan mantap, maka orang itu tidak bisa dikatakan beriman, iman tersebut. Faman lam yajzim bidzalika fahuwa kafirun. Faman lam yajzim bidzalika fahuwa kafirun. Maka barang siapa yang tidak meyakinkan dengan mantap yang demikian itu akidah tauhid, dia tidak
meyakini tentang akidah tauhid bahwa kafirun, maka dia hukumnya kafir. Maka kalau sudah kafir, auzubillahi min dzalik, dia kekal dalam api neraka. Jangankan meyakini, banyak sekali orang-orang zaman sekarang tidak tahu tentang akidah. Ketika dia tidak mengetahui tentang akidah tersebut, bagaimana mungkin dia bisa meyakini? Maka bersyukur kalau kita diberi Allah hidayah, taufik untuk belajar tentang akidah, tentang ilmu tauhid. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Wal'iyadu billahi ta'ala. Wal'iyadu billahi ta'ala, dan berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kita tidak paham tentang tauhid, tidak bisa meyakini akidah. Wa kana man tullab al-ilm. Wa kana min tullabil ilmi, dan ada di antara para penuntut ilmu fi zamanina hadha khususan min al-awami. fi zamanina hadza khususan minal awami, dan wakana min tullabil ilmi, dan adalah daripada para penuntut ilmu fi zamanina hadza, di dalam masa kita yang sekarang ini, khususan minal awami, lebih-lebih dari orang awam. Nah, Man la yutqinu tilkal aqaidah. man lam atau lam? Man la yutkinu tilkal aqaidah. Di zaman sekarang lebih-lebih orang awam, ada orang yang tidak mantap keyakinannya. Tidak mantap, tidak bisa mantap berkeyakinan akan akidah tauhid. Banyak, jangankan orang awam, para penuntut ilmu yang sudah setahun 2 tahun itu banyak yang belum bisa memahami, belum paham tentang akidah tauhid, apalagi orang awam zaman kita sekarang. 6. Jama'tuha fi wiraqatin latifatin ala ghayatil ikhtisar. Jama'tuha, ketika saya melihat khususnya santri ya 3 tahun 4 tahun belum paham tentang akidah tauhid, saya bersedih, apalagi orang-orang awam, keluarga. Jadi saya ingin menulis ini kitab Jama'tuha. Ketika itu Jama'tuha saya himpunkan akan akidah tauhid fi waraqatin latifatin, dalam satu lembaran yang tipis, ala goyatil ikhtisari, atas yang paling ringkas. Jadi seringkas-ringkasnya saya menulis ini, menukil daripada kitab-kitab yang muktabar dengan dengan sangat ringkas, namun mencukupi untuk akidah kita. Nah, Insyaallah, jika Allah menghendaki. wa sammaituha ulul azmi fi ilmi tauhid. Wa sammaituha ulul azmi fi ilmi tauhid, dan saya namai kitab tersebut dengan nama ulul azmi dalam masalah ilmu tauhid. Nama ini sebenarnya adalah nama anak saya, namanya Muhammad Ulul Azmi An-Nuri. Jadi saya buat nama kitab karena Ulul Azmi itu adalah gelar daripada Rasul yang 5, Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa,
Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim. 5. Dan makna ulul azmi adalah dzusabati was-sabri 'ala syada'id. Adalah orang yang memiliki ketabahan dan kesabaran di dalam memikul kesulitan. Nah, kenapa dinamai dengan ulul azmi? Saya mengharap tapaulan. Tapaulan mudah-mudahan kita yang belajar kitab ini sabar, tabah dalam belajar ilmu tauhid, sabar dalam menghadapi sulitnya rintangan-rintangan belajar ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid ilmu yang sangat penting, ilmu yang paling afdal, maka godaannya pun juga sangat bermacam-macam, sangat besar. Mudah-mudahan kita bisa sabar tabah dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam mempelajari ilmu tauhid. Amin ya rabbal alamin. Faqultu, maka saya kata, i'lam annahu yajibu ala kulli muslimin mukallafin. i'lam, ketahuilah, yajibu ala kulli muslimin mukallafin, wajib atas setiap muslim yang mukallaf, nah, ay ya'rifa khamsina aqidatan, ay ya'rifa khamsina aqidatan, bahwa dia mengetahui 50 akidah. Nah, ini 50 akidah ini ialah nanti yang kita kenal dengan sifat 20. Itu isinya 50 akidah, 50 keyakinan. Adapun dikenal dengan sifat 20, itu memandang sifat wajib Allah 20. Padahal isinya 50 akidah. Nah, wa kullu aqidatin yajibu alaihi ay ya'rifa laha dalilan ijmaliyan aw tafsiliyan. wa kullu aqidatin, dan setiap akidah, setiap keyakinan, akidah yang diantar 50 juga, setiap satu persatunya, yajibu alaihi, wajib atasnya orang yang muslim mukallaf tadi, ayyarifa, bahwa dia mengetahui dalilan ijmalian atau tafsilian, akan dalil secara ijmal, secara umum, atau secara khusus, secara terperinci, secara detail. Jadi tidak harus secara detail, ijmal secara umum saja boleh, sudah cukup. Nah, Wad dalilut tafsiliyu misaluhu, wad dalilut tafsiliyu, dan dalil tafsil, misaluhu, misalnya bagaimana contohnya? idza qila mad dalilu ala wujudihi ta'ala, Idza qila man dalilu ala wujudihi ta'ala, apabila ditanya orang, ini contoh kita menguraikan dalil tafsil. Apabila ditanya orang, apa dalil atas wujud Allah, apa dalil atas adanya Allah, apa buktinya bahwa Allah itu ada, sama secara akal begitu ya. Nah, ayyuqala bahwa dikatakan, nah, jawabannya bagaimana? Nah, hadhil makhluqatu. jadi kalau idza qila mad dalilu ala wujudillahi ta'ala ayyuqala al makhluqat. Kalau kita ditanya orang, apa bukti secara akal bahwa Allah itu ada, bahwa dikatakan buktinya itu adalah makhluk, adanya makhluk. Jadi adanya makhluk adalah bukti adanya Allah. Lalu bagaimana kita menjelaskan bahwa makhluk ini menjadi bukti adanya Allah? Nah, itu. Nah, Fayaqulu lahu as-sa'ilu, nah, al-makhluqatu dalatun ala wujudihi ta'ala min jihati imkaniha. fayaqulu lahu sailu, maka kemudian berkata lagi
orang yang bertanya kepadanya tadi. Dijelaskan dulu. Ini makhluk dalatun, itu menunjukkan adanya Allah Ta'ala. Nah, dari segi min jihati imkaniha, dari segi mungkinnya makhluk itu. Artinya makhluk itu mungkin ada. Makhluk itu tidak wajib ada, hanya mungkin. Bisa ada, bisa tidak ada, tergantung Allah. Wujudnya tidak wajib. Nah, buktikan makhluk itu adalah bukti atas adanya Allah dari segi kemungkinan wujud makhluk itu. Nah, bagaimana? Ay bi ay yaqula hadhihi al-makhluqatu mumkinatun. Nah, dia menjawab bi an yaqula dengan bahwa dia berkata, maksudnya dia menjawab ini. Nah, wa kullu mumkinin la budda lahu min mujidin. Bi an yaqula hadhihi al-makhluqatu mumkinatun. Dia menjawab hadhil makhluqatu mumkinatun. Ini makhluk adalah mungkin. Adanya makhluk mungkin, tidak wajib. Nah, wa kullu mumkinin la budda lahu min mujidin. Wa kullu mumkinin la budda lahu min mujidin. Dan setiap yang mungkin, setiap yang adanya itu mungkin, tidak boleh tidak baginya, maka mesti baginya daripada yang mengadakan. Nah, setiap yang wujudnya mungkin, pasti ada yang mewujudkan, pasti ada yang menciptakan. Nah, au bin jihati wujudiha ba'da adamin. Atau dia bertanya dari jihad, dari arah adanya makhluk itu setelah tidak ada. Jadi dia bertanya, apa bukti Allah itu ada? Nah, kemudian makhluk ini adalah menunjukkan adanya Allah dari segi wujud makhluk itu adanya setelah tidak ada. Nah, jawaban bagaimana? Yang tadi kan yang pertama dia bertanya bagaimana buktinya dari segi kemungkinan wujud makhluk itu. Begitu jawabannya. Makhluk itu adalah wujudnya mungkin, dan setiap yang mungkin mesti ada yang menciptakan. Kemudian atau jawaban yang kedua, dari segi adanya makhluk setelah tidak ada. Dulunya tidak ada, sekarang baru ada. Bagaimana makhluk yang dulunya tidak ada sekarang ada menjadi bukti atas adanya Allah? Jawabannya Ay bi ay yaqula hadhihi al-makhluqatu mawjudatun ba'da adamin. Bi ay yaqula dengan bahwa dia mengatakan hadhihi al-makhluqatu mawjudatun ba'da adamin. Hadhihi al-makhluqatu mawjudatun ba'da adamin. Ini makhluk, ini ciptaan Allah adanya setelah tidak ada. Dulu tidak ada, sekarang baru ada setelah Allah menjadikan. Wa kullu mawjudin ba'da adamin la budda lahu min mujidin. Wa kullu mawjudin ba'da adamin la budda lahu min mujidin. Dan setiap yang ada setelah tidak ada, setiap yang dulunya tidak ada sekarang ada. Atau bahasa sederhananya, setiap yang baru ada mesti atau wajib baginya daripada yang mengadakan. Artinya tidak mungkin ada dengan sendirinya. Fayujibuhu, maka dia menjawab akan yang demikian tersebut. Jawabannya hanya sebagian dari tafsir ya, hanya sebagian. Wa amma idza lam yujib zalika. Wa amma idza lam yujib zalika. Dan adapun apabila dia tidak menjawab seperti itu, bal qala hadhihi al-makhluqati faqat. Bal qala hadhihi al-makhluqatu faqat. Tetapi dia menjawab hanya makhluk saja. Jadi apa kalau ditanyakan? Apa bukti atas adanya Allah?
Padahal makhluk adalah bukti adanya Allah. Dia jawab, pokoknya apa bukti Allah itu ada? Adanya makhluk. Itu saja dijawabnya. Tidak ada penjelasannya. Apa hubungannya makhluk dengan adanya Allah? Pokoknya adanya makhluk itu. Jawabannya na'am. Fayuqalu lahu dalilun ijmaliyun. Fayuqalu lahu dalilun ijmaliyun. Maka dikatakan bagi jawaban yang seperti itu akan namanya apa? Dalil ijmal. Dalil ijmal. Naam. Wa huwa kafin 'indal jumhuri. Wa huwa kafin indal jumhuri, dan dia dalil secara ijmal itu sudah mencukupi menurut para kebanyakan ulama, jumhur ulama. Kalau bisa, kalau bagus itu kita dalil tafsir sebenarnya. Nah, Wa amma taqlidu. wa amman taqlidu, dan adapun taklid. Taklid ini dia tidak tahu dalil ya. Nah, taklid. Nah, orangnya namanya muqallid. Sifatnya namanya taklid, orangnya namanya muqallid. Nah, Wa huwa ay ya'rifa al-aqaid al-khamsina wa lam ya'rif laha dalilan ijmaliyan wa tafsiliyan. nah. Wa taqlidu, wa amat taqlidu, Wa amma taqlidu wa huwa ay ya'rifa al-aqaid al-khamsina bahwa ayyarifa kham apa? Nah? ay ya'rifa al-aqaid al-khamsina. Taklid itu siapa? Bahwa man, ada man ya? Ayyarifa aqaidul khamsina, ya. Khamsina aqidatan. Orang yang tahu 50 akidah. Jadi bahwa ayyarifa khamsina aqidatan, orang yang mengetahui 50 akidah. Nah, Wa lam ya'rif laha dalilan ijmaliyan aw tafsiliyan. walam ya'rif dalilaha ijmaliyan au tafsiliyan. Sedangkan dia tidak mengetahui dalilnya secara ijmal ataupun tafsir. Hafal misalnya sifat 20, lawan-lawannya sifat Nabi, lawan-lawan yang jais hafal, tapi tidak tahu dalilnya, itu namanya taklid. Orangnya namanya muqallid. Nah, itu kadang hafal sifat 20 tapi tidak tahu dalilnya secara akalnya. Nah, Fakhtalafal ulama'u. maka fakhtalafal ulama'u, maka ulama berbeda pendapat tentang orang yang taklid. Nah, Fihi faqala ba'duhum la yakfi taqlidu. lalu dia membacanya pas kan koma-koma nanti tinggal. Itu fihi tadi kan pada masalah taklid. Nah, Faqala ba'duhum la yakfi taqlidu. faqala ba'duhum, maka sebagian ulama mengatakan atau berpendapat la yakfi taqlidu, tidak mencukupi oleh taklid. Artinya orang yang taklid tidak dianggap beriman, tidak cukup. Nah, Wal muqallidu kafir. wal muqallidu kafirun, dan orang yang taklid hukumnya kafir. Ini sebagian ulama. Jadi kalau kita tidak tahu dalil daripada akidah baik secara ijmal atau tafsir, maka sebagian ulama mengatakan kafir. Bila sudah kafir ini masuk neraka, kekal di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, Ay ghayru najin fil akhirati. yakni ay ghairu najin fil akhirati, yakni tidak selamat di akhirat. Nah, Wa dhahaba ilaihi Ibnu al-Arabi was-Sanusi. wa dhahaba ilaihi, dan berpendapat kepada yang mengatakan taklid itu tidak cukup, tidak dianggap beriman. Siapa? Ibnu Arabi, ialah Ibnu Arabi Imam As-Sanusi.
dan sebagainya. Ada yang lain, cuma hanya 2 dicampurkan. Nah. Wa'lam anna fahm al-aqaid al-khamsina yatawaqqafu ala thalathati umurin. Jadi kalau kita tidak tahu dalil tauhid, dalil akidah, maka iman kita diperselisihkan ulama. Seharusnya bersedih. Ada mengatakan masih dianggap beriman, namun ada juga yang mengatakan tidak dianggap beriman lagi. Padahal kita semestinya cari aman. Bagaimana iman kita tidak diperselisihkan ulama. Ulama sepakat menganggap iman kita sah. Itu yang penting sebenarnya. Kita harus mengetahui dalil. Nah. Wa'lam Dan ketahuilah anna fahm al-aqaid al-khamsina, anna fahma aqaidil khamsina, bahwasanya memahami akidah yang 50 macam, yatawaqqafu ala thalathati umurin, yatawaqqafu ala salasati umurin, yaitu terletak atas 3 perkara. Jadi kita kuncinya ya, untuk memahami akidah itu mesti kita paham 3 macam. Jadi yatawaqqafu ala salasati umur. Memahami akidah itu mesti tahu 3 macam perkara ini. Nah, al-wajibu nah, wal mustahilu wal jaizu ay aqliyun. Al-wajibu wal mustahilu wal jaizu ay aqliyun. Jadi yang 3 perkara yang mesti kita tahu adalah hukum yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Aqliyun secara akal katanya. Bagaimana arti wajib secara akal? Bagaimana yang artinya mustahil secara akal? Bagaimana jaiz secara akal? Nah, fal jawabu huwa alladhi la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Fal jawabu huwa wajibu huwa alladhi la yatasawwaru fil aqli adamuhu aw la yumkinu adamuhu. Fal wajibu, maka yang arti wajib ya, huwa alladhi la yatasawwaru atau la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Arti wajib adalah sesuatu yang tidak tergambarkan, yang tidak terbayangkan di dalam akal ketiadaannya. Au la yumkinu adamuhu, atau tidak mungkin tiada. Nah, itu wajib, mesti ada. Tidak mungkin tidak ada, itu wajib. Nah, Katahayyuzi lil jirmi. Katahayyuzi lil jirmi, seperti mengambil tempat bagi suatu benda. Contoh begini, benda ini umum, apapun. Misalnya ada rumah itu kosong. Nah, ada ruangan kosong. Ketika dimasukkan barang, misalnya kulkas, maka ruangannya sudah berkurang. Berarti kulkas itu wajib mengambil tempat di ruangan tersebut. Dimasukkan lagi ranjang, dimasukkan lagi TV, terus berkurang ruangan itu, kekosongan tadi, sampai penuh, habis, karena sudah diambil barang-barang tadi yang kosong-kosong tadi. Paham ya? Wajib. Dan mungkin kita masukkan TV, kulkas, mesin cuci sampai full, namun masih bisa dimasukkan lagi, tidak bisa, karena sudah full, sudah diambil ruangan itu oleh benda. Itu pasti hukumnya. Paham ya? Wajib namanya. Nah, Ay akhdhihi qadran minal faraghi, yakni akhdihi, mengambilnya benda itu qadran anil faraghi, akan ukuran kadar daripada yang kosong. Udah itu penjelasannya. wal mustahil, Dan yang mustahil, huwa alladhi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. huwa alladhi la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Ai au
la yumkinu wujuduhu. La yumkinu wujuduhu. Nah, yang mustahil itu adalah sesuatu la yutasawwaru bil aqli, sesuatu yang tidak tergambarkan di dalam akal wujuduhu, akan adanya. Atau la yumkinu wujuduhu, sesuatu yang tidak mungkin adanya. Tidak mungkin ada atau mustahil. Nah, Ka'adamit tahayyuzi lil jirmi. ka'adamit tahayyuzi lil jirmi, seperti tiada mengambil tempat bagi benda tadi, kebalikannya. Masuk misalnya ada mobil muatnya 7 orang, sudah ada dimasukkan 7 orang, masih bisa masuk lagi? Tidak mungkin, paham ya? Pasti tidak bisa lagi kalau sudah buatnya 7 orang. Nah, Wal jaizu, dan yang jaiz huwa alladhi yumkinu wujuduhu wa adamuhu. yaitu huwallazi yumkinu wujuduhu wa adamuhu. Yang jaiz itu, yang boleh itu adalah sesuatu yang mungkin ada dan tidak ada. Dia bisa ada, bisa tidak ada, terserah, namanya boleh. Itu jaiz namanya. Nah, Kawujudi waladin li Zaidin mathalan. kawujudi waladin li Zaidin masalan, seperti adanya anak bagi si Zaid seumpamanya. Nah, itu misalnya Zaid belum kawin atau sudah kawin tapi belum punya anak, adanya anak tuh hukumnya boleh, paham? Boleh ada, nanti boleh tidak ada, tergantung Allah mentakdirkannya. Itu namanya jaiz. Nah, Wal nadhkur lakal aqaid al khamsina mujmalatan. sampai sini aja dulu. Ya. Cukup. Jadi mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kita bisa mengamalkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.